Anjay. Belajar apa kemarin sama Bu Hamzah? AWS apa katanya? Awas. Awas. AWS kata Bu Hamzah apa? Coba cek modulnya, modul yang dikirim Bu Hamzah di grup yang abu-abu itu. Aslinya dingin banget. Di bawahin kena, di atasin kena. Atasin kenanya aku doang. Di bawahin apa sih tutup? Atas kalian, bawah sekalian. Kena so mukanya, kepalanya. Atasin lagi bisa nggak? Udah maksimal kan. Gimana kata Bu Hamzah, cloud itu apa? Awan, iya. Jaringan di awan. Ya masuk akal sih. Mungkin tak mulai saja kali ya. Jadi di modul ini kita akan bahas tentang perkenalan ke cloud computing, kelebihan cloud computing, terus perkenalan ke AWS. Jadi matkul ini bakal pakai cloud provider dari AWS, bukan dari Azure maupun GCP. Terus ada AWS AF, ini kayaknya tak skip. Terus di akhir modul bakal ada knowledge check ya. Teman-teman diharap ngerjain di LMS-nya, ntar tak masukin ke LMS-nya. Nah, setelah menyelesaikan modul ini teman-teman diharapkan bisa menjelaskan ya perbedaan cloud computing model. Jadi cloud computing model itu ada 3, terus menjelaskan 6 kelebihan dari cloud computing, terus mengenali core service dari AWS kayak compute, database, storage, dan sebagainya. Oke, jadi kalau cloud itu awan, kira-kira cloud computing itu apa? Komputasi awan, ya benar. Selain penjelasan lebih detailnya apa? Coba Google teman-teman. Komputasi awan adalah dingin juga. Bawain aja deh. Bawain apa matiin? Dah udah kebakaran ya. Pada kepanasan. Bawah lagi sampai mentok punyamu. Komputasi awan apa katanya? Apa? Nah benar ya. Jadi komputasi awan itu delivery dari IT resource melalui internet dengan model pembayaran pay as you go. Pay as you go kemarin pernah dibahas nggak pas hari Jumat? Pay as you go. Pas belum ya? Apa udah? Pay as you go yang kemarin Jumat. Apa gimana? Pay as you go apa? Iya, kalau kita ngejalanin misalnya kayak AWS itu, terus setelah dijalan itu nanti kalau udah berakhir ya harus bayar juga. Kalau apa? Pas kita Baik pakai kayak mau computing itu lewat bisa apa-apa. Ujung-ujungnya juga disuruh bayar gitu. Nah, selama jalannya. ya benar. Jadi bayar itu selama kepakai doang ya. Jadi seandainya aku nyewa VM, kalau VM-nya itu cuma jalan 10 jam, aku cuma bayar 10 jam. Kalau dimatiin, aku nggak bayar compute-nya, tapi cuma bayar storage-nya. Kan meskipun komputer mati, data kita masih ada di komputernya sana. Kecuali kita terminate full, baru kita nggak kena charge sama sekali. Jadi cloud computing ini delivery of IT resource. IT resource itu bisa compute, database, storage, application melalui internet. Jadi kalau teman-teman nggak punya internetnya lemot, berarti teman-teman susah untuk mengakses cloud computing, lebih tepatnya public cloud ya, dengan model pembayaran pay as you go yang tadi. Bisa dimengerti ya dari definisinya secara resminya. Kalau secara gampangnya sih cloud computing ini kayak komputernya orang, tapi kita nyewa. Komputernya orang ini komputernya AWS, kita nyewa komputernya dia, terus kita remote dari sini, gitu. Nah, juga ada infrastruktur as a software. Jadi sebelum ada cloud computing, teman-teman kalau mau punya aplikasi, kalau mau ngedeploy aplikasi itu harus punya server sendiri kan ya.
Tahu nggak server itu apa? Apa? Ada yang dari TKJ nggak? Mana orangnya? Jelasin mas, server itu apa? Server itu tempat buat simpan data. Nah benar, jadi sebelum ada cloud computing, kalau kita mau nyimpen data, mau ngedeploy aplikasi, kita harus punya server. Nah sekarang karena ada cloud computing, server itu punya AWS, kita tinggal nyewa aja. Jadi kita tinggal upload codingannya dan sebagainya. Makanya di sini ada tulisannya stop mikirin tentang infrastruktur atau hardware, tapi pikirlah kayak kamu pakai software biasa, karena semuanya itu diakses lewat browser doang, nggak perlu ada physical aksesnya sama sekali. Nah jadi kalau traditional computing ini kalau mau bikin server tuh harus di data center ya, yang proper. Data center otomatis perlu lahan, perlu staff buat manage hardware-nya, perlu SDM-nya ya, terus juga perlu physical security, jadi nggak semua orang bisa masuk ke data center tersebut. Terus perlu perencanaan sama capital expenditure. Capex, ada yang tahu nggak itu apa? Capital expenditure. Capital expenditure itu kayak modal awal. Kayak mau bikin lab ini kan harus punya modal awal nih buat beli komputernya. Nah kalau cloud computing tinggal nyewa aja, jadi bayarnya itu per bulan, nggak gede di awal tapi dipecah-pecah di setiap bulannya gitu. Terus sebelum kalau mau bikin data center, kita juga harus mikirin nih kira-kira aplikasi kita yang akses ada berapa orang. Kan nggak mungkin nih yang akses rame tapi speknya kecil, ntar bakal apa kira-kira? Bakal down ya servernya ya, kayak Igrasias setiap KRS-an. Nah dan sebaliknya, kalau requestnya sedikit tapi speknya gede, itu termasuk pemborosan. Nah terus solusinya apa mas? Solusinya cloud computing ini. Jadi cloud computing ini infrastruktur as a software, dia ini fleksibel ya, dan bisa diubah secara cepat, mudah, ekonomis ketimbang hardware solution atau yang sebelumnya gitu. Terus juga cloud service models udah dibahas belum pas kemarin Jumat? Udah ya? Yang bla 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 as a service. Saya mau berdiri males ya. Udah capek. Jadi di cloud service ini ada 3 ya. Ada infrastruktur as a service, platform as a service, sama software as a service. Software as a service contohnya ada yang tahu nggak? Apa? Microsoft Office. Ya benar, Microsoft Office itu salah satu software as a service yang disediakan oleh Microsoft. Selain itu, yang buat nyimpen data biasanya di mana? Yang di awan-awan. Nah, Google Drive juga software as a service. Jadi kalau dari kiri dulu ya, infrastruktur as a service itu di AWS itu contohnya ada EC2. EC2 itu kayak komputer virtual yang kita sewa buat ngedeploy aplikasi dan sebagainya, bebas teman-teman mau apain. Karena dia masuknya infrastruktur as a service, kita memiliki kontrol yang lebih ya terhadap IT resource-nya. IT resource-nya yaitu si EC2 itu. Nah, sedangkan yang platform as a service, dia ini udah mulai enggak sebanyak yang bisa diotak-atik, tapi tetap bisa di scale up, scale down. Contoh dari platform as a service itu kayak Amazon RDS ya. Jadi kayak teman-teman pas semester lalu kan basis data kan ya. Basis datanya kan di laptopnya teman-teman. Nah, seandainya wah laptopnya aku nggak kuat mas, solusinya gimana ya? Nah, teman-teman bisa sewa RDS dari Amazon. Teman-teman tinggal masuk ke RDS-nya, terus create database dan sebagainya. Teman-teman nggak perlu manage OS-nya, nggak perlu update database-nya dan sebagainya. Nah, terus software as a service kayak Google Drive tadi ya. Jadi nggak perlu manage apa-apa, tinggal pakai doang. Makin kanan makin less control, makin kiri makin more control. Nah, terus sekarang ada cloud computing deployment models. Di dunia ini, di dunia cloud ya, itu
deployment modelsnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama cloud doang atau public cloud ya lebih tepatnya. Terus hybrid dan yang terakhir on-prem. On-prem ini kayak server lokal loh. Jadi kalau cloud itu semuanya itu ada di awan, kita nggak punya infra sama sekali, semua aplikasi kita di awan. Kelebihannya kayak yang tadi ya, kita biayanya lebih murah karena cuma bayar biaya operasional, cuma perlu bayar biaya langganan, kita nggak perlu beli server pas awal. Nah kalau on-prem yang kebalikan dari cloud, kita perlu modal di awal yang gede buat bikin data center, buat beli server dan lain-lain, terus bulanannya jelas harusnya jauh lebih murah ya ketimbang cloud, kan cuma bayar listrik, internet dan lain-lain. Nah sedangkan yang hybrid yaitu pakai dua-duanya, cloud sama on-prem. Contohnya tuh kayak datanya itu disimpan di on-prem tapi aplikasinya disimpan di cloud, jadi setiap ada request si cloud ini nge-hit API dari on-prem. Yang hybrid ini lebih fleksibel ya, dia bisa pakai dua-duanya, menggabungkan kedua deployment model jadi satu. AWS ini masuk yang mana kira-kira? Yang mana? Yang cloud ya, karena kita nggak perlu punya modal awal. Hybrid juga bisa, yang penting tinggal dikonekin aja sama on-premnya kita. Nah terus juga ini ada nih tradisional vs AWS. Kalau tradisional kita punya firewall atau antivirus ya sederhananya, terus ada administrator yang manage user. Kalau di AWS ini ada security group, NACL sama IAM modul ketiga bakal dibahas. Terus networkingnya ada router, switch, sedangkan di AWS ada VPC, virtual private cloud sama ELB atau Elastic Load Balancing. ELB ini itu kayak buat bagi beban ya. Jadi seandainya kita punya 2 server, si user ini bakal ngakses ELB dulu, habis itu sama ELB bakal diteruskan ke 2 server itu secara bergantian atau secara yang lain ya, tergantung algoritma yang diterapkan. Kalau compute ini ada on-prem server lokal data center gitu. Kalau di AWS ini ada EC2 instance. AMI itu kayak OS-nya ya. OS-nya ini contohnya OS-nya Linux Mas. Oh, berarti Linux-nya dijadiin EC2 instance. Berarti jadilah EC2 instance dengan OS Linux. Terus storage dan database. Nah, kalau yang on-prem atau yang tradisional ini kan ada SAM-nya teman-teman yang di laptop kan, yang buat ngakses MySQL itu kan ya. Nah, kalau di AWS ini bisa pakai RDS atau S3 ini kayak Google Drive, bisa ngupload apapun, simple storage service, bisa ngupload apapun formatnya bisa diupload ke sana, mau MP4, MP3, bahkan format ngarang juga bisa. IFS ini Elastic File System, di data science kayaknya nggak kepake. EBS ini Elastic Block Storage, EBS ini dipakai buat sebagai harddisknya atau SSD-nya si EC2 instance. Jadi kayak ini komputer, ini SSD atau harddisknya. Jadi OS-nya itu sebenarnya disimpan di sini, di harddisk ini. Lah block storage-nya ini dikonekin ke sini. Oke, ada rangkumannya. Jadi cloud computing ini delivery IT resource melalui internet dengan model pembayaran ya pay as you go. Terus cloud computing ini enable using of dan pakai aja infrastruktur sebagai as software ya. Teman-teman bayangin cloud computing ini software bukan hardware maupun infra. Terus cloud service model di dunia ini ada 3, infrastruktur as a service, platform as a service, software as a service. Cloud deployment model juga ada 3, public cloud atau cloud doang ya, hybrid sama on-prem atau private cloud. Terus yang terakhir ini itu kayak semua yang teman-teman bisa diimplementasikan di lokal, di tradisional, itu teman-teman juga bisa implementasikan di AWS. Contohnya itu kayak database yang tadi ya, teman-teman di lokal bisa nih, aku bisa nih Mas, bisa bikin database di SAM laptopnya aku. Kalau di AWS bisa enggak? Bisa.
Oh, kalau nyimpen file bisa nggak mas? Bisa. Kalau laptopnya aku rusak terus aku pengen nyewa laptopnya AWS bisa nggak mas? Bisa juga. Ntar tinggal OS-nya disesuaikan aja. Oke, terus masuk ke section 2, kelebihan dari cloud computing. Jadi cloud computing ini menukar modal awal ke biaya operasional. Kayak yang tadi tak jelasin ya, kalau kita mau bangun data center sendiri, kan kita harus modalnya gede nih di awal, harus beli server-servernya itu. Terus ntar pas biaya bulanannya bakal lebih murah karena hardware itu hardware yang punya kita sendiri. Lah sedangkan yang di cloud tadi kita hardware itu nggak perlu beli, kita sewa, otomatis cuma bayar bulanannya. Jadi kayak ketimbang beli mobil mending rental mobil gitu guys, buat yang ini ya, paham ya. Terus ada economies of scale. Jadi AWS ini kenapa dia bisa dapat harga murah, kenapa dia bisa menjual dengan harga murah, karena adanya economies of scale. Maksudnya itu kayak kalau kita contohnya itu kalau kita beli komputer di Els, beli 1 unit itu kita dikasih harga 10 juta. Tapi kalau AWS ke Els dia beli 10.000 unit, dia sama Els dikasih harga grosir. Contohnya kayak 9 juta. Otomatis AWS bisa ngejual komputer itu lebih murah. Gitu ya. Dari economies of scale itu sederhananya tuh kayak harga grosir gitu. Makin banyak AWS beli, makin murah hardware yang bisa dia bayar. Nah, terus juga ada stop menebak kapasitas. Jadi kalau kita punya server kebagusan tapi requestnya sedikit, itu mubazir. Tapi kalau requestnya banyak tapi speknya kecil, itu pelit. Nah, solusinya gimana mas? Biar nggak kegedean maupun kekecilan. Lah, solusinya pakai cloud computing, terus implementasikan yang namanya auto scaling. Jadi setiap requestnya naik, maka speknya itu akan ikut naik mengikuti request. Jadi contohnya gini nih, ini anggaplah ya Igrasias waktu mau KRS-an. Anggaplah sekarang ini jam 9 malam ya, request itu cuma segini. Lah terus sudah mendekati jam 11.12, requestnya otomatis naik. Nah kalau kita cuma pakai on-prem, cuma pakai server yang anggaplah cuma bisa nge-handle traffic segini ya, kelihatan kan ya kursornya cuma bisa nge-handle traffic segini. Kalau trafficnya tahu-tahu melonjak ke sini, otomatis servernya down. Nah kalau pakai auto scaling, kapasitasnya itu sesuai dengan penggunaan resource ya. Jadi seandainya tahu-tahu jam 11 udah mahasiswa udah mulai banyak yang akses, dia scale up server yang kayak RAM awalnya 1 GB, dia scale up menjadi RAM 2 GB. Terus ada lonjakan lagi sampai sini, anggaplah si AWS ini dengan otomatis nge-scale up si server menjadi RAM 4 GB. Lah KRS-an rampung, si mahasiswa kan dah pada tidur nih, otomatis Igrasias sepi lagi. Lah karena AWS ini ngedeteksi kalau trafiknya sepi, dia akan menurunkan spesifikasi instance secara otomatis sesuai dengan traffic yang ada. Kalau seandainya ada lonjakan lagi, dia bakal mengikuti lonjakan tersebut. Jadi nggak ada istilah down atau dibawa ke ruang angkasa ya, kayak Igrasias itu. Oke, selanjutnya ada increase speed and agility. Oke, jadi kalau on-prem, kalau kita mau bangun data center, kita harus merencanain, kita harus nyiapin space, nyiapin ruangan, harus masang AC, harus beli komputer, harus beli server, terus dirakit dulu, habis itu diinstalin OS-nya satu-satu. Nah, tapi kalau kita pakai AWS, pakai cloud computing, ini tinggal klik launch instance aja. Dia bakal secara otomatis nge-launch instance sesuai sama spesifikasi yang kita deklarasikan sebelumnya. Dan resource tersebut akan available dalam 1 menit. Gitu. Makanya ini disebut increase speed and agility. Nah, terus ini segini, yang ini juga ada ya. Stop menghambur-hamburkan uang untuk menjalankan and maintenance data center. Jadi timbang duitnya habis buat bangun data center, mending invest ke bisnis and customer aja. Data centernya bakal lebih murah, bakal kepres karena cuma bayar OPEX-nya doang ya. CAPEX-nya ini benar-benar nol. Kecuali
dia nge-reserve dalam 3 tahun ke depan, dia bayar di depan, ntar bakal dibahas. Nah terus juga kelebihan yang terakhir ini Go Global in Minutes ya. Jadi seandainya aku punya server di Purwokerto, terus ada klien dari Amerika, dia minta tolong buatkan server di Amerika, otomatis nggak bisa dong, kan aku servernya di Purwokerto. Lah kalau pakai AWS, seandainya si customer minta dibikinin server di Amerika, kita tinggal pindah region aja nih ke sini, ke North Virginia, Ohio, or North California. Seandainya dari Jakarta, tinggal pindah ke Jakarta. Sekarang AWS ini ada region Jakarta, dia masuk di AWS ini per akhir 2022. Ini mungkin belum masuk ya, makanya di sini nggak ada Jakarta. Jakarta kode API-nya itu AP Southeast 3. Oke, jadi ringkasan dari section 2. Cloud computing ini memungkinkan kita buat nuker CAPEX ke OPEX, cuma bayar bulanan operasional ya. Jadi cocok buat bisnis yang masih kecil-kecilan, kita nggak perlu beli server di awal yang mahal, mending bayar sewanya aja. Terus kita juga mendapatkan benefit ya dari massive economies of scale kayak yang tadi. Terus berhenti menebak kapasitas, santai aja, ada yang namanya auto scaling, increase speed and agility. Ya kalau butuh sesuai definisi cloud computing yang tadi ya, cloud computing kan on demand bla bla bla. Nah jadi kalau butuh tinggal bikin aja, kalau udah nggak butuh tinggal remove. Kan nggak mungkin nih kalau on prem kita butuh, oke kita beli ke else, kalau nggak butuh dijual, kan lama kan ya, ribet ya, nggak liquid ya asetnya. Terus stop spending uang buat ngejalanin sama maintaining data center, dan yang terakhir Go Global in Minutes. Nah terus sudah masuk ke AWS nih, introduction to Amazon Web Services. Yang ini nggak kepake ya sama anak data science ya? Kepake nggak mas? Nggak ya? Nah sekarang udah masuk ke pengertian AWS ya. Jadi AWS itu sederhananya itu public cloud provider, gitu doang sih. AWS itu public cloud provider ya, lebih tepatnya public cloud. Tapi kalau panjangnya sih ini ya, secure cloud platform yang menawarkan berbagai service di apa ya berarti ya, menawarkan berbagai layanan cloud gitu. Terus AWS juga memungkinkan buat on demand ya, sesuai yang tadi, kayak contohnya aku mau nyimpen data 50 GB nih, berarti tinggal upload aja 50 GB-nya dan teman-teman cuma bayar 50 GB-nya. Kalau on prem kan teman-teman harus beli hard disk nih. Hard disk yang 50 GB kan udah nggak ada kan. Sekarang minimal 1 tera kan ya yang baru. Gitu, yang namanya on demand. Terus AWS menawarkan flexibility. Flexibility itu kayak yang tadi ya, kita bisa upscale maupun downscale. Seandainya traffic rame, kita bisa naikin spesifikasi. Seandainya trafficnya sepi, kita bisa nurunin spesifikasi. Terus ada AWS ini pay as you go ya, teman-teman cuma bayar sesuai yang dipakai. Kalau nggak pakai, teman-teman nggak perlu bayar. Beda sama on-prem, kalau teman-teman udah beli, kepake atau nggak kepake kan udah bayar di depan tuh. Kalau AWS itu kalau butuh ya pakai, bayar, kalau nggak butuh nggak usah dipakai. Terus AWS service ini kayak bikin Lego ya, jadi AWS service itu sangat banyak. Contohnya itu kalau bikin LMS, berarti kita butuh yang namanya server sama database ya. Nah kalau di AWS berarti butuh EC2 sama RDS. Nah ini juga ada kategori dari AWS service, ada analitik, compute dan lain-lain. Tapi yang bakal dibahas di modul di ACF itu yang compute, database, terus storage sama ini networking. Ini core service-nya. Mungkin sama ini ya, management and governance buat IAM-nya. Nah, terus juga ada contoh arsitektur AWS sederhana. Jadi ada user, dia ngakses ke VPC. VPC ini networkingnya AWS ya. Terus dari VPC diteruskan ke EC2 instance. EC2 ini kayak
VPS atau VM, komputer virtual. Habis itu komputer virtual ini ngelempar data ke database yang terpisah, enggak gabung sama si EC2 ini. Dia nyimpennya itu di DynamoDB. DynamoDB ini NoSQL-nya punya AWS. Kalau SQL apa NoSQL? MySQL, SQL apa NoSQL? Apa? MySQL relasional atau non relasional? MySQL relasional atau non relasional? Relasional ya MySQL. Terus storage-nya ini bisa ditaruh di S3. S3 ini kayak Google Drive. Ini contoh dari simple solution kalau kita pakai AWS. Nah, kita juga perlu pinter-pinter milih service yang sesuai dengan kebutuhan. Kayak nggak mungkin kan kalau kita cuma mau nyimpen data 10 GB tapi kita bikin EC2 terus nyimpen datanya itu di sini. Ini nggak efisien ya, masalah biaya. Berarti jawabannya itu naruh data di S3 dan cuma bayar 10 GB aja per bulan. Juga ada menu-menu yang lain ya, banyak ya service-service ya. Ada Beanstalk ini buat ngedeploy web application, teman-teman tinggal upload codingannya, teman-teman nggak perlu manage infranya. Like Shell ini kayak VPS, teman-teman pilih OS, pilih storage, pilih region, terus bisa akses melalui SSH. Batch ini buat jalanin batch processing. Outpost ini tuh kayak kita bisa punya AWS di on-prem. Jadi kita sewa hardwarenya AWS, taruh di data centernya kita. Terus Fargate ini buat kontainer kayak ECS ya. Fargate ini kontainer tapi benar-benar serverless, nggak perlu mikirin RAM maupun CPU. Sedangkan yang ECS dia masih mikirin RAM dan CPU. ECS ini container service, EKS ini Kubernetes service. Terus Lambda ini serverless computing ya. Jadi di Lambda ini kerennya itu kita cuma bayar setiap codingan yang di run, setiap codingan yang dijalankan. Jadi kalau kita punya Lambda tapi nggak pernah di run, itu nggak bayar. Nah, ini juga ada beberapa service yang bakal dibahas di course ini. Yang ini nggak terlalu banyak kayaknya, banyak yang tak buang. Yang kepake ini storage, database sama jadi cuma 2 itu ya, Bah. Anak data science ya. Iya. Gitu ya. Tapi yang computer service nggak ada salahnya kan ya kita belajar. Mumpung ketemu matkul cloud computing. Apa ada matkul cloud computing lagi di semester lain? Ada tapi nggak ditawarin. Maksudnya? Iya, komputasi awan lanjut, tapi kayak nggak pernah lagi disinggung-singgung. Di RPS? Untuk dipilih aja nggak ada. Nah, kok tahu ada? Di website dulu sebelum down. Oh. Oke. Jadi ada 3 cara untuk interaksi dengan AWS. Yang pertama ini AWS Management Console. Itu kayak websitenya ya. Secara GUI, graphical interface, melalui website AWS resmi. Selanjutnya ada CLI, melalui CLI atau melalui command line ya. Jadi isinya terminal doang, gak ada GUI-nya sama sekali. AWS CLI ini cocoknya buat automation. Terus SDK ini kayak kita bisa mengkonekkan codingan kita ke AWS. Contohnya itu kayak aku dulu pernah bikin API-nya itu dari Python. Python-nya itu jalanin di laptopnya aku, tapi Python-nya ini ngakses data dari DynamoDB AWS. Jadi setiap request dia bakal mengacak data yang ada di DynamoDB buat ditampilkan. Oke, terus rangkuman section 3. AWS adalah secure cloud platform yang menawarkan berbagai produk dari komputasi awan yang bisa digabung-gabungin ya. Contohnya kayak service A digabungin sama service B itu bisa. Jadi teman-teman nggak harus punya satu service doang buat semua aplikasi yang teman-teman punya. Teman-teman bisa mecahnya menjadi satu-satu. Makanya tadi disinggung kayak membuat Lego.
Terus AWS juga punya banyak kategori ya, nggak cuma service, dia juga punya banyak kategori seperti di slide sebelumnya. Dan setiap kategori punya banyak service yang bisa dipilih. Pilihlah service sesuai kebutuhan bisnis maupun teknologi requirement ya. Jangan butuhnya Python 38 tapi pakainya Python 37. Kemungkinan ada tabrakan ya. Tabrakan data dependensi dan sebagainya. Pokoknya pakailah sesuai kebutuhan. Terus tadi kita juga udah belajar 3 cara buat interaksi sama AWS service. Oke, ini kayaknya tak skip. Nah, ini rangkuman yang tadi ya, kita udah menjelaskan perbedaan cloud computing model. Ada yang bisa bantu jawab nggak perbedaan cloud computing tipe cloud computing model yang apa berarti? IaaS Pak ASAAS ya. Ada yang bisa bantu jawab nggak? IaaS Pak ASAAS tadi. Apa pada tidur? Pagi ngantuk, siang ngantuk. Itu deployment model. Tapi Kak, ada yang bisa bantu nggak nih? Prioritasnya dikasih nilai 20 lebih. Plus 20. Ada yang bisa bantu nggak? Tipe cloud computing model saya yang IaaS Pak ASAAS. Jadi kalau googling itu ada lebih gampang ya, IaaS Pak ASAAS. Dulu aku pas pertama belajar cloud computing benar-benar nggak paham, benar-benar bingung ya. Setiap ada soal pasti googling, Tapi sekarang alhamdulillah udah agak di luar kepala. Tapi kalau jelasin ke orang tetap perlu gambar ya. Jadi gini. Kalau on-prem dari server, storage, internet itu kita yang manage kan. Nah, kalau IaaS start dari fisikal sampai virtualisasi itu yang manage AWS. Kita udah bisa, tapi kita tetap bisa manage OS-nya nih, kayak aku mau install MariaDB aja deh, nggak mau pakai MySQL, itu bisa pakai di IaaS. Lah kalau platform as a service, teman-teman perlu bawa data sama aplikasinya. Kita nggak perlu manage runtime, middleware sama OS-nya. Lah sedangkan yang software as a service ini kita benar-benar tinggal upload aja, tinggal pakai aja, kita nggak perlu punya aplikasi dan sebagainya. Sama persis kayak Google Drive kan ya, kita nggak perlu mikirin servernya Google Drive, nggak perlu mikirin gimana datanya aku sama datanya kamu nggak kecampur kan di server sana. Itu kita nggak perlu pikirin, yang pikirin itu providernya alias si Google-nya. Terus menjelaskan 6 kelebihan cloud computing. Ada yang masih ingat nggak teman-teman 6 kelebihan? Ada yang masih ingat nggak nih? Ada yang masih ingat nggak? Patangan sih. Ada yang masih ingat nggak kelebihannya tadi apa aja? Satu aja wis, satu dulu, satu-satu kita bahas. Apa aja tadi satu? Ya, manuk akal, sublime, fleksibel. Terus apa lagi? Itu juga bisa sih, skala pilih. Tulisannya gimana sih? Gini bukan? Oke, terus agility. Oke, speed ya, speed. Oke, terus. Emangnya main bola ini. Speed, endurance. Kejokan nih. Terus apa lagi? Apa? Oke, list cost. Oh, terjangkau ya. Kelas A. Terus apa lagi, Pak? Les, bukan list. Oh, les. Oke, maaf, Mbah. Maaf. Oke, terus nomor 5. Apa lagi kira-kira? Nah, jadi security-nya juga harusnya lebih aman ya, karena security standarnya AWS. Sebenarnya kelebihannya nggak cuma 6 tadi sih, kalau dijabarin sampai maghrib juga bisa. Cuma kan lama.
Apalagi nih kira-kira satu lagi yuk, satu lagi terus lanjut ke modul selanjutnya. Apa yuk cepet ngarang nggak apa-apa, yang penting manuk akal. Ya bisa, mudah diakses ya, mudah diakses, tinggal akses asal punya internet, bisa asal punya internet. Gini ya, ini masih banyak yang lain, cuma nggak apa-apa kalau kayak segini tuh bang. Terus, udah rampung nih kayaknya nih. Terus mengetahui core service dari AWS, core kategori dari AWS tadi apa aja yang tak bahas, yang penting-penting aja, yang sekiranya penting sama anak data science apa aja tadi? Storage, terus database sama ya compute, benar. 3 itu harus dipahami ya sebelum UTS kalau bisa. Kalau bisa. Terus ada knowledge check ya, 1 ini teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Kira-kira apa nih? Nggak bisa bahasa Inggris. Apa nih kira-kira nih? Kenapa bisa WS lebih murah ketimbang ya yang C ya? Bukannya A ya, bayarnya per bulan. Enggak, karena kita dibutuhin. Nah, cakep. Berarti yang C ya. Kita tinggal bayar sesuai kebutuhan ya. Oke, ini barangkali teman-teman ada yang masih pengen belajar tentang Tasar, teman-teman bisa cek di sini atau tinggal googling aja, gampang ya. Cuma kurangnya dari cloud computing ini, susahnya itu masih banyak resource yang pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesianya itu benar-benar sedikit. Mungkin teman-teman sadar ya kalau di codingan ada mas lah, dia itu kayak bahasa Inggris yang diterjemahin, jadinya aneh. Nah, oke, thank you. Alhamdulillah rampung modul 1. Selanjutnya masuk modul. Iya, kirain mau pulang. Modul 2 bah, kita gaskan modul 2. Belum dong, jam berapa sih? 11.20. Cepet banget rampungnya ntar. Oh, ada pretesting ntar. Iya. Iya. Absennya sudah dikirim belum, Mbah? Absen? Belum. Absen belum dikirim Bu Raja. Bu. Aduh, orang sibuk ya tuh orang ya. Dihadirin semua. Oke, modul. Istirahat dulu lah ya. Tes bukan bentar. Napas dulu. Tes bukan bentar. Satu lagu. Oke, wis tak manut. Yang penting aktif ya kelasnya ya. Yang mana nih? Yang mana? Kemarin kelas A lagi ini. Yang mana nih? Ini. Apa? Waduh. Celeng. Baru kedengeran suara itu. Giliran mau lah menang. Wis. Oh, agak aja, Pak. Yang live mana nih? Fancam siapa? Herin, oke. Nah, oh cara ini Pak. Yang 5 menit ya. Nih, kok nggak ada suaranya? Oh di sini ya, lupa. Yang kayak kucing. Ini nggak ada suaranya sih. Jaki tuh. Ada. Mana suaranya? Ade. Kapan nyanyinya weh? Ini mereka. Di sawang dulu aja ya. Gue gede banget. It's about you, baby. Only you. You.
selesai kan? Kalau saya selesai. Oh. Ini lagi share screen, lagi record. Dan diupload ke YouTube, copyright nggak ya? Copyright, nih nggak tahu ya soalnya. Malang itu kok, Yesus. Masih banyak. Lama dulu. Dari pertama ya. Rampung nih, oke rampung ya. Dari si umurnya berapa weh? 17 ya. Sebaya. Beda 2 bulan. Beda tipis. Beda tipis. In. 2008. Mana 2008 di umurnya berapa berarti 15. Rekor hanyalah angka. Soal lubang itu. Masuk rekor lagi. Enak ya sukses tanpa kuliah. Ngapain sukses kuliah ya? Ya Allah. Aduh. Oke lanjut ke modul 2 ya. Udah mulai pada malas lagi nih. Udah mulai malas lagi nih. Modul 2. Apa kamu mau nyoba, Mbak? Lah, baru ngomong aja, lu aja. Tiba-tiba. Oke, jadi modul 2 ini bakal bahas tentang cloud economics and billing. Maksudnya gimana ya dipanasin. Jadi bakal bahas tentang fundamental pembayaran KWS. Terus ada TCO, total cost of ownership.
Terus ada AWS Organization, AWS Billing and Cost Management, Technical Support. Terus aktivitasnya ini ada pricing calculator sama artinya apa nih kira-kira? Savenger. Artinya apa? Cara bacanya gimana wis? Aku nggak bisa baca Inggris sumpah. Oh, Mero. Pemulung. Memburu pemulung tanaman. plan plan apa rencana ini ya. Terus demonya ntar atau overview dari billing dashboard sama knowledge check di LMS nya. Jadi setelah rampung modul ini teman-teman diharapkan bisa menjelaskan pricingnya AWS, mengenali karakteristik pricing, terus ada elemen apa aja yang dari di TCO, terus AWS pricing calculator, terus AWS organization, AWS billing dashboard, terus ada cost explorer, budget sama cost and usage report, sama ada technical support plan. Ini mungkin nggak terlalu penting ya yang buat anak data science. Nah, jadi buat layanan compute yang ada di AWS, kita ini cuma bayar waktu nyalanya aja ya. Kalau seandainya nyalanya 2 jam, kita cuma bayar 2 jam. Tapi kalau seandainya nyalanya cuma 1 detik, kayak aduh aku salah settingan nih, terus dihapus lagi, itu kenanya 1 menit. Dia ditagihnya 1 menit karena bayar per detik, tapi minimalnya 1 menit gitu. Terus juga bayarnya itu juga tergantung spesifikasi yang dipakai ya. Jadi kayak komputer atau VM atau EC2 spek RAM 2 GB sama spek RAM 8 GB itu per jamnya beda. Terus sebenarnya ada lagi di sini. Jadi kayak Linux kan gratis ya. Linux gratis, tapi Windows Server itu perlu bayar lisensi. Jadi kalau kayak teman-teman bikin server Windows Server di situ, selain biaya ini, teman-teman bakal kena biaya lisensi. Gitu yang buat compute. Terus bentar coba diingetin lagi. Terus ada storage itu cuma bayar per giga, biasanya per giga. Tapi kalau S3 itu ada detailnya lagi, tapi mungkin nggak dibahas di modul ini. Gitu. Perkenalan AWS Bu. Nggih. Akunnya pakai AWS Academy Bu. Jadi teman-teman nggak perlu bikin akun, dari AWS Academy menyediakan. Gitu. Gitu. Terus ada transfer buku ya pas ini. Untung enggak lagi yang tadi ya. Iya. Itu udah beres. Kalau kepergok gimana kira-kira? Oh, makanya udah beres. Kalau kepergok gimana kira-kira tadi? Thank you, geng. Farewell. Lah. Semester depan ketemu lagi ntar ya. Terus ada data transfer. Jadi semua data yang masuk ke AWS Cloud itu gratis, tapi data yang keluar dari AWS ke internet itu membayar per giga. Terus gitu sih. Yang paling dasar itu ini, compute ini bayarnya per jam tergantung spesifikasi, storage ini per giga, data transfer itu inbound gratis, egress itu atau outbound itu baru bayar. Kecuali outbound ke service AWS yang lain itu gratis karena nggak melalui internet, dia melalui internal atau intranet ya. Nah, terus juga ada aku mau pakai AWS nih, kira-kira bayarnya bisa apa aja nih? Oh, ternyata bisa pakai dulu baru bayar. Kalau seandainya aku cuma butuh 1 minggu gitu buat tubes ya, itu aku cuma bikin didiemin seminggu, ntar bulan depannya baru bayar resource yang 1 minggu tadi. Atau contohnya tuh kayak aku butuh server nih buat proyekan sama dosen selama 1 tahun ke depan, itu teman-teman bisa langsung nge-reserve instance selama 1 tahun ke depan. Itu biayanya lebih murah ketimbang on demand yang pertama ini. Terus AWS bisa makin tahun makin murah jika AWS terus berkembang. Jadi ya balik lagi ke economies of scale ya. Kalau customernya banyak, otomatis AWS perlu hardware lebih banyak.
AWS beli hardware lebih banyak, otomatis harga yang dia dapatkan lebih murah gitu ya. Terus juga ada, nah ini ya yang tadi pas awal mengubah modal awal ya, gini aja nggak apa-apa, mengubah modal awal ke biaya operasional. Jadi kayak seandainya aku punya server sendiri, awalnya speknya 2 nih, awalnya RAM-nya 2, terus trafficnya naik nih, oh ternyata mahasiswanya makin banyak nih yang daftar LMS contoh, akhirnya naiklah RAM ke 4, ternyata besoknya naik lagi dan RAM 4 ini ternyata kurang, naik ke RAM 8. Jadi membayarnya itu setiap upgrade. Nah sedangkan AWS kalau sepi yang bayarnya spek kecil, kalau RAM yang bayarnya spek gede, kalau sepi lagi bayar spek kecil lagi. Jadi nggak perlu bayar apa yang teman-teman nggak pakai. Jadi mubazirnya sedikit ya di sini ya. Terus juga kayak yang tersebut tadi ya, yang kedua ini. Jadi seandainya aku butuh instance selama 1 atau 3 tahun, komitmen untuk pakai instance selama jangka waktu tersebut 1 atau 3 tahun, itu pembayarannya jauh lebih murah ketimbang on demand yang tadi. Nah terus cara bayarnya bisa gimana nih mas? Oh ternyata bisa bayar di awal, berarti kayak ini aku sewa di situ selama 3 tahun, ini bayarnya di depan, ini diskonnya paling besar ketimbang yang lain. Terus ada nyicil ya, jadi kayak di depan bayar sedikit, ntar di perjalanan juga ngangsur, itu lebih kecil diskonnya sama yang no upfront payment. Jadi bayarnya itu cuma setiap bulan gitu, kayak on demand biasa, cuma dia komitmen selama 1 atau 3 tahun. Ini diskonnya lebih kecil ketimbang yang atas-atasnya tadi. Jadi intinya on demand itu lebih mahal, terus reserve instance itu murah, terus ada yang namanya spot instance, itu paling murah. Spot instance itu kayak AWS kelebihan punya server, timbang servernya nganggur mending dijualin sama AWS dengan harga murah. Tapi seandainya AWS butuh server itu, server tersebut bakal diambil lagi sama si AWS. Jadi contohnya, oh aku pengen ngejalanin batch processing nih, butuh spek gede tapi budgetnya dikit. Oh berarti aku pakai spot instance, dengan catatan kalau spot instance-nya tahu-tahu di terminate sama AWS karena resource-nya mau dipakai, aku harus ikhlas. Itu yang namanya spot instance. Terus ada pay less by using more. Jadi kayak contohnya itu gini, contohnya itu buat S3 ya. Jadi kayak, atau mungkin cek ke ini aja kali ya, AWS kalkulator. AWS kalkulator itu buat ngecek ya, kayak seandainya aku pengen bikin arsitektur di AWS, speknya sekian, storage-nya sekian, kira-kira bayarnya berapa? Panas ya? Panas nggak guys? Tutup di depan sini biar dingin. Oke, wait, coba tak kasih contoh S3. Bisa nggak ya dicek itu. Terus storage-nya di 100.000 tera gitu. Ada nggak ya biar cek harganya? Ini apa nih? Itu harga sih. Oh ini yang atas nih. Enggak nih. Oh, ini data transfer. Wah dingin lagi nih. Gimana jelasinnya ya? Oh aku tahu nih. Di sini kan kelihatan ya, yang atas ini dikali $23, yang bawah ini 22, yang bawah 21. Jadi maksudnya itu makin banyak data yang kita simpan, per giganya itu lebih murah. Contohnya gini, kalau aku nyimpan 51 tera, itu bayarnya per giganya itu di 0,023 USD. Sedangkan aku nyimpan di 500 tera, itu bayarnya 0,021 per giganya. Intinya pakai lebih banyak, bayar lebih murah. Gini ya buat prinsip yang ini. Begitu juga buat EBS, yang tadi kan S3 nih, EBS sama IFS juga itu per giganya lebih murah kalau masuk ke
ke volume tertentu ya. Gitu buat yang ini. Nah, terus juga AWS ini udah nurunin harga sebanyak 75 kali dari pertama buka, yaitu di 2006, karena economies of scale yang tadi yang di awal. Jadi meskipun AWS jualan, dia nggak serta-merta morotin customernya ya. Terus juga ada custom pricing, barangkali teman-teman ada project tapi di AWS spesifikasinya kebetulan nggak ada, teman-teman bisa kontak aja buat dapetin custom pricing ini. Nah, terus juga ada AWS free tier nih. Jadi sebenarnya AWS, kalau teman-teman daftar AWS itu teman-teman dapat akun root AWS dan gratis selama 1 tahun untuk service-service tertentu. Contoh yang gratis itu kayak EC2, dia itu gratis selama 720 jam per bulan selama 1 tahun. Jadi seandainya instance itu nyala selama 1 tahun full, itu nggak kena charge ya, dengan catatan bikin 1 instance aja, jangan bikin 2 instance. Nah, ini juga ada service-service yang lain yang gratis selama 12 bulan ya, kayak S3 ini bisa nyimpen 5 GB storage buat storage kelas yang standar. RDS ini 30 hari per bulan atau 750 jam per bulan buat spesifikasi single asset T2 mikro sama T3 mikro dan T4G mikro ternyata. Terus cuma bisa jalanin MySQL, MariaDB sama Postgres. Jadi nggak bisa Microsoft SQL Server, itu nggak bisa ke cover free tier-nya. Teman-teman barangkali pengen penasaran bisa daftar aja ya AWS free tier. Tapi kalau nggak pengen juga nggak masalah, dari AWS Academy udah menyediakan buat ngerjain labnya. Itu udah cukup buat ngerjain labnya. Terus, nah jadi meskipun service AWS kan banyak nih tadi kan ya, tapi nggak semua service itu berbayar, ada yang gratis. Nah contohnya itu gini, VPC ini gratis, install gratis. Nih mungkin yang paling gampang ini auto scaling kali ya. Kita cari gambarnya. Wih, AWS auto scaling. Mana ya yang bagus? Nah, ini bagus. Ini gambarnya bagus nggak? Yang bagus yang mana? Apa ini? Ya, yang ini yang gambar anak SD. Oke, jadi di AWS itu ada yang namanya ASG Auto Scaling Group. Jadi seandainya contohnya gini nih, aku awalnya punya 2 instance. Terus ternyata trafficnya rame nih, dan AWS ngedeteksi kalau 2 instance ini CPU usage-nya itu mulai penuh. Terus sama si AWS ini dengan otomatis dia bikinin instance baru. Jadi bakal ada muncul di sini yang baru. Ini kan ada keterangannya nih, scale out ketika dibutuhkan. Kalau butuh ini bakal scale out secara otomatis. Tapi kalau udah trafficnya udah nurun lagi, dia bakal scale in otomatis juga ke desired capacity. Ke minimum size ya. Jadi desired capacity ini pas pertama nge-create, kalau desirednya di set 2, kita bakal punya 2 instance. Tapi seandainya trafficnya ini sepi, saking sepinya AWS bakal nge-terminate instance yang kedua dan hanya menyisakan 1 instance. Jadi instance nambah maupun ngurangnya gratis pakai AWS auto scaling. Kita cuma bayar instance yang dibikin oleh auto scaling. Paham nggak? Jadi auto scalingnya gratis, tapi EC2-nya itu bayar. Gitu. Begitu juga CloudFormation, IAM, Beanstalk, dan VPC. Beanstalk ini gratis, kita cuma upload codingan. Nah, pas AWS ngebikinin server buat nge-host aplikasinya, itu yang kita bayar. Kita nggak perlu bayar buat apa ya? Buat kayak nge-compile-nya gitu ya. Kita nggak perlu bayar. Cuma bayar infranya aja. Gitu. Ini apa, Beh? Dilihat aman nggak? Oke.
Nah, oke, ini ada rangkuman setelah oke, jadi AWS ini enggak semua service bayar, ada yang gratis. Termasuk data masuk ke AWS atau inbound atau ingress ya, ingress. Terus juga data transfer out itu juga gratis dengan catatan ke service AWS yang masih satu region. Terus juga membayar sesuai yang dipakai, start and stop anytime. Jadi seandainya cuma butuh 1 jam. Terus contohnya gini deh, aku butuh isi itu buat demo di praktikum ini. Aku kan start nyala 2 jam, habis itu kita pulang. Instance tersebut tak matiin, aku datanya nggak mau hilang, jadi cuma tak matiin, nggak tak hapus atau terminate. Lah Kamis depannya itu tak start lagi, itu bisa. Ntar ke charge-nya berarti pas Kamis kemarin sama Kamis ini, gitu buat yang start and stop anytime. Terus no long term contract are required, jadi ya gitu. Kalau cuma butuh 1 jam ya bisa, butuh 1 menit juga bisa. Nggak ada kewajiban buat long term contract. Nah ini balik lagi sama yang ini ya. Beberapa service gratis, tapi kalau AWS service itu nge-provision, ngebikin service lain, itu mungkin yang nggak gratis atau yang perlu dibayar. Nah, terus ada TCO nih. Apa lagi? Banyakannya lu asik. Ya kayak Pak Aceh kemarin kan santai ya, Bang. Ini, Bang. Materi yang pertama di kamu lagi ngetik apa? Bentar ya. Lagi ngetik apa? Masih bisa di situ Pokoknya keren-kerenin. Oke, jadi ini ada perbandingan ya tradisional infrastruktur sama AWS Cloud. Kalau tradisional kita perlu infra hardware, kita perlu resource-nya buat manage hardware tersebut. Kita juga perlu kontrak sama modal awal. Sama di AWS kita tinggal bikin scale up scale down, tinggal scale up scale down, bayarnya juga per bulan sesuai dengan kebutuhan, nggak perlu modal besar di awal. TCO ini seandainya awalnya kita punya data center tradisional atau on premise terus pengen pindah ke AWS, kira-kira aku punya server sekarang itu 1 core 1 GB RAM, kira-kira kalau dipindah ke AWS biayanya berapa ya? Lah itu bisa cek pakai TCO. Nah di sini kan ada bagian dari server cost, storage cost, network cost sama IT labor cost. Server cost, ya jadi semua yang ada di on-prem itu dimasukin ke TCO, terus AWS bakal nge-calculate dan menampilkan perkiraan biaya per bulannya. Gini ya. Seandainya kalau di on-prem kita harus membayar internet sendiri, kabel beli sendiri, nge-crimping sendiri, di AWS ini udah termasuk ya. Storage juga. Seandainya ini rusak kita harus nyervis sendiri, beli sendiri, ganti sendiri. Kalau AWS ini terreplikat secara otomatis. Jadi seandainya satu harddisk rusak, semoga datanya itu masih ada di harddisk lain replikasinya ya. Dan secara otomatis kita nggak perlu mikirin replikatnya, semua udah di handle sama AWS-nya. Nah ini contoh dari TCO ya. Seandainya kayak kalau dalam 3 tahun kalau kita di on-prem itu habis $91.000 buat server doang, storage di 67.000, network di 7.600. Nah kalau pindah ke AWS ternyata itu untuk server itu hanya di 2.500, storage di 4.900an. Nah di total selama 3 tahun ternyata hemat 159.000 USD atau 96%. Gini ya buat yang TCO. Jadi bisa bandingin nih sebelum pindah ke AWS kira-kira bakal lebih hemat berapa persen. Tapi kalau hematnya cuma 1%, 2% ya mending gak usah ya, capek doang. Terus ada pricing calculator. Jadi kalau TCO ini dikhususkan buat on-prem yang mau migrasi ke AWS, kalau TCO ini lebih general ya. Mungkin kayak teman-teman kayak aku mau ada tugas data besar, ada tugas besar dari matkul apa biasanya Mbah yang ada tugasnya? Tugasnya semua matkul. Nggak ada UAS berarti ya? Kan itu semua ya? Jarang. Nggak kayak tektel. Seru lah.
Jadi contohnya itu kayak aku butuh instance speknya 1 GB RAM, 1 core CPU, terus storage untuk isi-nya itu 50 GB, terus data transfer, data outbound inbound sekian. Nah, terus dikalkulat dan muncullah perkiraan biaya per bulannya berapa. Nah, ini juga ya ada. Nah, di sini nih contoh dari AWS pricing calculator ya. Kayak S3 aku mau naruh di region US East. Jadi setiap region itu harganya itu beda-beda guys, enggak region Jakarta sama US itu sama, enggak, harganya beda-beda. Kira-kira mahalan mana? Kira-kira mahalan mana? Kenapa US? Jauh. Karena dolar sekarang. Kenapa Jakarta? Tadi ada yang ngomong Jakarta. Ya US. Jadi AWS punya server di Amerika sama di Jakarta. Kira-kira mahalan mana? Aduh. Yang benar itu mahalan Jakarta ya. Karena di Jakarta itu karena ya tadi baru buka, jadi ekonomi of scale-nya itu belum semasif yang di US. Di US itu udah buka dari 2006, sedangkan Jakarta baru 2022 akhir. Jadi region paling murah di AWS itu US East 1 atau US East 2. Paling mahal di Asia sih, Jakarta, Singapura, Sydney dan sebagainya itu paling mahal. Meskipun spesifikasinya sama ya. Jadi kayak contoh VM 1 GB di US itu $5, di Jakarta ternyata $7. Nah, balik lagi ke pricing calculator. Jadi kalau aku mau naruh 100 GB per bulan di US East itu kena 2,37 USD. Terus isi-nya itu pakai Linux, kuantitinya 1, pakai saving plan 1 tahun, nggak pakai upfront. Terus storage buat IPS-nya pakai SSD sebesar 100 GB. Instance type-nya ini T4G X large. Per bulannya kena 7154. Jadi kita bisa mengestimate berapa pengeluaran sebulan kita sebelum migrasi ke AWS melalui AWS pricing calculator. Ini gratis teman-teman, barangkali mau nyoba-nyoba bisa cek googling aja AWS pricing calculator. Gini ya, jadi sebelum nge-create estimate kita masukin dulu nih. Oh, aku perlu S3 sekitar 100 GB, masukin. Oh, aku juga butuh RDS nih buat MySQL-nya. Instance-nya kira-kira mini aja 1 GB 1 core, itu juga masukin. Terus di create estimate. Ntar outputnya bakal kayak gini. Nah, ini juga ada contoh ya, migrasi dari on-prem ke cloud. Nah, ini juga jadi awalnya dia itu punya on-prem, terus sebagai solution dia migrasi atau memindahkan semua server ke AWS sebanyak 90%. Jadi dia tetap punya 10% di lokal ya. Mungkin dia buat nyimpen data customernya kali ya. Terus hampir mindahin semua aplikasi ke AWS juga, sama pakai yang reserve instance selama 3 tahun. Nah, ini buat perbandingannya ya, pas dia on-prem sama setelah pindah ke AWS itu segini beda biayanya. Terus AWS organization. Oke, AWS organization itu kayak oke, masih inget nggak yang tadi use more pay less? Masih inget nggak apa tuh tadi? Nah, benar. Jadi seandainya gini, seandainya 10 GB itu biaya per giganya itu 1000. Kalau pakai 20 GB per giganya itu 900. Nah, kalau pakai AWS organization, contohnya ini kita bikin AWS organization. Dia ini punya akun rektor, kaprodi Sensata sama kaprodi IF contoh ya. Nah, si rektor ini dia pakai 5 GB. Kaprodi ini pakai 4 GB, sama si kaprodi IF pakai 3 GB. Nah, kalau masing-masing akun ini enggak gabung AWS organization, kira-kira yang rektor ini
bayarnya yang mana nih? Yang berapa per giga? Yang berapa nih? Di bawah ya, di bawah 10 giga, di bawah 10 giga ini ya. Jadi rektor ini kalau bayar sendiri itu kenanya yang 1000 per giga. Kaprodi SD sama IF juga sama. Tapi kalau tiga ini digabungin ke AWS Organization dan di enable consolidated billing, ini 3 akun ini bakal ditagih sekali. Enaknya apa? Pembayarannya itu usage-nya itu di total dulu sebelum bayar. Jadi 5 plus 4 plus 3 berapa? Nah, kalau 12 ini bakal kena per giganya yang mana nih? Yang 900 ya. Jadi AWS Organization paling gampang buat dipahami itu buat consolidated billing, buat gabungin billing biar dapetin harga lebih murah. Nah, terus juga ini ada wait. Ada section 4 ya, billing and cost management. Ada billing to dashboard. Jadi isinya itu kayak gini, ada monthly to date. Jadi kayak bulan ini ternyata habis sekitar 3.700 buat isi itu, 1.800 buat RDS dan seterusnya. Terus juga ada usage dari bulan lalu, bulan ini, sama perkiraan sampai akhir bulan forecastnya. Billing dashboard kayak gini. Toolsnya ini ada AWS budget, AWS cost and usage report, sama cost explorer. Sebenarnya kurang lebih sama aja, cuma beda, ada yang cuma bisa nampilin grafik atau cuma nampilin data lebih rinci tanpa grafik. Ini contohnya ya. Jadi ada rinciannya, kayak kok bisa kita kena $15. Oh, ternyata kita buat bayar dari AWS Marketplace nih, bukan AWS Service. Dan ternyata AWS Service-nya itu kena di 7.400-an. Ini bill, terus ada cost explorer ya. Tutorial explorer. Masih ada nggak sih di TV? Masih sih di Global TV ya? Apa masih ada? apa mau nobar nih? Ya, dia kok. Ntar datang lagi anjing rajanya. RW ya gitu. Berarti besok harusnya dikancing apa ya lawangnya. Biar nggak masuk senarnya sendiri. Oke, jadi cost explorer ini kayak gini ya. Kelihatan jadi bayar sekitar 0,8 ribu, satuannya kan ribu nih, buat isi itu instance. Terus ada dan seterusnya ya buat RDS, Elasticsearch sama others. Ini juga bisa di set ya, mau 3 bulan terakhir kah, atau bulan ini, atau 1 tahun terakhir, atau 6 bulan terakhir dan sebagainya. Terus ada budget. Jadi budget ini kayak seandainya aku udah budgetin $1.000 buat total per bulan. Nah, terus di sini juga muncul karennya itu di 760. Berarti kan otomatis masih jauh di bawah budget kan. Nah, terus ada forecast-nya. Jadi berdasarkan pemakaian yang sekarang dan kemarin-kemarin, kira-kira di akhir bulan bakal kena 7.787. Nah, seandainya karenanya udah mendekati 1.000, dia bakal di email, di notif melalui email. Tapi secara default resource-nya itu tetap jalan, meskipun melampaui budget, resource-nya itu tetap jalan. Berarti harus dicek emailnya secara rutin per bulan ya. Ini aku juga ada contoh AWS budget ya yang tag enable. Jadi per hari aku dikasih tahu budgetnya itu berapa yang dipakai. Nah, ini juga ya. Jadi aku ngeset itu di 0,01 USD biar nggak ke charge. Setiap melebihi 0,1 bakal di alert ke email. Nah, ini makanya setiap hari ini banyak email dari AWS masuk ya, setiap hari 1 gitu. Terus ada report. Ini ramu jam berapa? Jam 1.30 apa 2.30?
Ambil jadwal. Percaya sama jadwal enggak? Anjing. Percaya sama Allah ya, cakep. Ini juga ada report. Ini lebih detail di S3. Ternyata kita makai 2 usage amount-nya 2 USD. Description-nya ini ya. Loh, ini kok $0 Mas. Nah, berarti ini masih ke cover sama free tire-nya. Gratis dengan catatan nggak melewati limit. Barangkali mau daftar silakan dengan AWS crack ya. Oh ini benar nih, makanya ada tulisannya under the global free tire, makanya dia description-nya ini $0. Bisa nggak bisa diklik ya? Ini yang tadi. Terus ada AWS support. Jadi AWS support ini ada 4 plan ya. Yang paling dasar itu basic. Semua akun di AWS itu punya plan basic. Terus seandainya bisnis kita makin berkembang dan butuh SLA tinggi, kayak contoh, aplikasinya aku nggak boleh ada downtime lebih dari 15 menit. Kira-kira aku harus ngambil plan yang mana nih? Ya, yang enterprise ya. Makin bawah makin mahal, makin atas makin murah. Jadi sesuai sama cache severity-nya ya, sama response time-nya. Nah, modul wrap up. Kita udah explore fundamental dari AWS pricing sama TCO yang tadi ya. TCO apa tadi, masih inget gak? TCO, total cost of ownership, apa tuh? Apa itu? Nah, banding-bandingin biaya ya. Oke, cakep. Terus juga ada AWS pricing calculator, terus ada nge-review billing dashboard sama AWS support plan. Oke, ini ada satu soal contoh, teman-teman coba dijawab. Googling nggak apa-apa, tapi jangan ChatGPT. ChatGPT kalau di regenerate jawabannya bisa kadang beda ya kalau pilgan. Manakah AWS service ini yang menyediakan infrastructure security optimization recommendation? Apa sih? Ini fotonya bebas. Oh iya, fotoin buat lo. Kamu ya yang mau foto ya? Ngajar sana tak foto. Cepet di googling. Emang harus kelihatan gua ya? Kan kamu yang submit cuy. Wah anjoy. Nih pura-pura nunjuk. Cepet sambil googling. Nih, emang perlu kayak gini ya? Kayaknya ini deh, ada cahaya bang. Kamu dari sini aja. Masuk ini dong. Gak apa-apa. Cek calon. Nah, tapi di ini nggak kelihatan. Cuek. Yang penting submit. Iya. Cuek. Yang cek kenapa yang cek nggak A, B, or D? Karena ada trusted-nya. Nah, Trusted. manuk enggak? Bukan karena ada trusted-nya, karena ada advisor-nya. Jadi AWS ini nge-advise kita. Wait, tak cari gambarnya AWS trusted. Oh ya. Oke. Jadi AWS ini nge-advise kita kayak di bagian cost ini masih bisa dioptimalisasi lagi nih. Ih, kecil banget ya Neng. Nah, ini ya. Jadi tadi pertanyaannya apa ya? Yang menyediakan rekomendasi infrastructure optimization. Nah, jadi jawabannya ini terus advisor ini isinya itu kayak gini ya. Yang hijau ini oke, yang kuning ini bisa diimprove, yang merah ini perlu dicek secara langsung. Contohnya ini di security merahnya ada berapa? Ada 4. Contoh dari merah security ini kayak seandainya kita punya database instance, tapi kita
mengizinkan firewall buat dimasukin semua port. Jadi dari port 0 sampai 6500 itu di allow. Seharusnya kan cuma nge-allow port MySQL-nya doang nih, biar service lain nggak bisa diakses. Nah, sekarang pertanyaannya, port MySQL ada yang masih inget nggak? Port MySQL. Port MySQL. Port MySQL. Ya, jadi seandainya kita punya RTS instance, kita bikin security group hanya allow 3306, jangan allow anywhere. Oh, bukan anywhere tapi all traffic from anywhere. Gini ya buat trusted advisor. Oke, alhamdulillah. Tapi jangan senang dulu, masih ada pretest. Waktunya lama bukan ini aslinya. Iya, udah nggak ada matkul lagi ya? Ada. Terus ngapain tidur? Ini additional resource barangkali teman-teman pengen belajar lain. Oke, thank you buat modul 2 ini. Selanjutnya pretest sekarang apa istirahat dulu nih, nunggu azan? Nunggu azan ya? Langsung. Jadi selesai ini kan langsung sholat. Mantap akal. Respect. Absen dulu biar nggak lupa. Ini bro, bayar QRIS dulu. Mana. Bayar QRIS dulu bro. Yang enggak, ini bisa maju aja nggak apa-apa. Nanti kan pretest ada email. Nanti Oh iya, kita yang masukin. aman. Relay. Manual. Oh, tuh kemarin udah ya? Yang di sebelahnya tuh udah tuh tombol tuh udah. Saya sana sini lagi. Lu print dulu deh tuh. Dan masukin yang lain. Iya. Sudah semua? Belum, oke. Weh. Minggu depan berarti titip absen. Ih, minggu depan titip absen katanya mbak. Weh. Respect. No, respect. Semuanya respect. Respect. Ya, lagi siap. Yang nggak berangkat? Yang nggak berangkat silakan menghubungi rajanya sendiri. Udah semua? Oke. Apa mau manual? Nggak bisa manual ya? Nggak punya absennya aku. Minjam HP-nya temennya aja. Udah semua? Apa mbak? Oh, 1. Udah nggak masuk. Oh ini mbak disuruh pretest Anggun. Ntar. Oke. Nyatu dah. Udah belum ya? Udah mbok? Udah ya? Ada pretest sama teman-teman, bisa bersyukur dulu ya pretestnya setelah materi, nggak kayak kelas A sebelum materi. Linknya di mana tadi mbah pretest? Nah, ada 40 soal. Hah, apa? Oh, 5 kalau 5 salah 3 sisa berapa? Doang. Nih ya linknya tak kirimin ke grup bah tolong. Udah pada join belum ke WA-nya? Emang ada terus? Belum dikirim apa? Aku nyusul ya joinnya. Coba join di grup yang di share temennya kamu di grup kelas. Isinya apa coba? Ada yang kirim tentang surat. Kirimin ke grup kelas mas. Udah. Apa kamu nggak ikut grup kelas? Lah, lu join Sandy. Ulang ngirim, Lagi. Gak lihat. Udah berapa orang? Sabar. Apa mau diketik satu tuh? Horn/d. Iya. Tuh. Udah belum, Sen? Udah pada masuk prioritasnya? Jalan-jalan biar nggak capek.
Boleh googling, tapi nggak boleh ChatGPT dan sebagainya ya. Boleh tapi boleh. Jangan ya. Buka open AI boleh. Jadi saya ini mahasiswa deh. Kirim aja kirim. Kan ke mahasiswanya udah ganti. Benar juga. Ada yang mau ngerjain nggak ya? Mau di start apa gimana nih waktunya? Waktunya 1 jam. Sampai minggu depan. Waktunya 1 jam ya dari sekarang rampung di 13.10. Keluarnya 12.10. 13.10. 13.10. Sabar. Relax. Oh maganya pagi. Siapa Pak? Ada yang baru join lagi, kita hajar. Jadi nanti lagi gitu. Weh, ini 12.30 ke sana aku berangkat. kelas. Iya. Ini